Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi ya Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang apa maksud khodam yang dimiliki orang lain menghampiri kita. Oke, bagaimana keseruan pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat BFC semua tak salah paham. Tapi sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat bertemu di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita tergolong menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat BFC, sebelum melanjutkan video ini, BFC kembali menghimbau jika ada sahabat BFC yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau keluh-keluhan yang mungkin di hati sahabat BFC semua mungkin BFC bisa menjawabnya, maka silakan ditanyakan melalui DM IG Bapak Fahmi Channel yang nanti ada di bawah layar. Oke, diperhatikan di bawah layar, di situ ada alamat IG-nya, bisa di follow, bisa di DM. Oke. Nah, kita kembali ke tema atau pembahasan. Jadi pada video kali ini Bapak Fahmi akan membahas tentang yang namanya itu khodam seseorang ataupun khodam yang dimiliki seseorang, saudara kita misalnya, kakek kita atau paman kita, lalu dia hadir di sekitar kita dan mengajak komunikasi dengan tanda-tanda kehadirannya gitu kan, yang kita rasakan. Itu maksudnya apa dan kenapa bisa ia datang kepada kita? Pastinya kalau dia datang itu pasti ada tujuan tersendiri gitu yang ingin ia sampaikan kepada kita. Nah, jadi kemarin 1 hari atau 2 hari yang lalu itu Bapak Fahmi mengalami itu, dan memang sebelum kemarin itu ada beberapa hari yang lalu, mungkin adalah sebulan yang lalu, dan setengah tahun yang lalu itu juga Bapak Fahmi mengalami. Nah, jadi kenapa Bapak Fahmi bahas pada video kali ini, karena sudah 3 kali Bapak Fahmi merasakan itu, dan dan ada beberapa pesan yang memang mereka sampaikan gitu. Jadi yang pertama kejadian itu adalah hadirnya khodam pendamping dari istri Bapak Fahmi sendiri gitu. Itu hadir dengan selesai Bapak Fahmi sholat, dia hadir dengan posisi
membelakangi saya gitu, dengan pakaiannya, dengan pakaian adat Jawa dan membawa seperti ada keris gitu kan, dan belangkonnya ciri khas Jawa gitu kan, dan tanpa berkata dan tanpa menunjukkan wajahnya, tapi Bapak Ami ini merasa ini adalah khodam yang pernah dikatakan oleh mertua Bapak Ami yang memang ikut sama istri Bapak Ami gitu. Jadi saat itu Bapak Ami merasakan, oh ini dia berarti ini. Saat Bapak Ami konfirmasi kepada mertua bahwasanya memang betul dengan ciri-ciri yang hadir itu, memang iya itu dia betul, itulah yang memang yang dinamakan si Polan itu gitu. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi dia menyampaikan bahwasanya akulah yang ikut istrimu, inilah wujudnya gitu, inilah wujud tampisnya, inilah ciri-cirinya, pakaiannya gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat ada hadir ini, ya inilah saya gitu. Cuman dia belum menampakkan wujudnya, itu satu. Dan yang kedua, malah ada salah satu kakak lah gitu, udah saya anggap kakak saya sendiri gitu, yang berada mungkin di daerah Medan Marelan, karena posisinya saya di lokasi Sumatera Utara, itu ada lokasi ataupun wilayah yang namanya itu Medan Marelan gitu, dan dia tinggal di sana. Dan saat itu kami memang sering komunikasi mengenai pembicaraan tentang pengobatan, tentang cara-cara ataupun tanda-tanda yang seperti yang dialami oleh orang yang mengalami proses spiritual gitulah. Jadi ketika kami sharing-sharing dan memang udah merasa cocok gitu kan, jadi khodam yang memang mengikuti BFC gitu kan menghampiri si kakak itu, dan dia mengatakan, ini kok ada wujud si Anu itu apa khodam kamu Fahmi katanya. Saya rasakan, oh iya sepertinya iya, itu memang dihadir, mungkin dia mengucapkan terima kasih atau memberi salam, bahwasanya memang ada kaitan energi yang sama antara yang ikut dengan saya dan ikut dengan kakak itu gitu. Kakak yang memang sudah saya anggap saudara saya sendiri atau kakak saya sendiri gitu. Jadi itu yang kedua, memiliki menyampaikan pesan misalnya terima kasih ataupun ucapan salam, karena memang ada kaitan energi gitu kan yang sama, bahwasanya aku nih adalah juga punya ikatan yang cocok dengan si yang mendampingi kakak itu gitu. Baru yang ketiga yang baru-baru ini saya Bapak Fahmi alami kan, Bapak Fahmi rasakan, itu adalah hadirnya pendamping atau khodam yang memang mendampingi seorang kakek yang memang tuturnya tuh saya panggilnya kakek gitu kan, dan memang baru-baru saja paham bahwasanya dia adalah keluarga gitu, memang ada kaitan saudara. Dan ketika dia datang ini membahas mungkin soal masalah bisnis gitu kan, tentang yang usaha yang Bapak kami alami, yang Bapak kami jalani gitu kan. Dan ketika itu Bapak kami dengan kakek itu bercerita santai, dan nggak sengaja dia menceploskan bahwasanya dia juga bisa mengobati gitu. Dan saat itu tanya jawab dan ada berkaitan dengan spiritual, supranatural, dan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman keilmuan. Dan setelah dia pulang malamnya, Bapak Fahmi itu merasakan kehadiran sosok seorang kakek tua dengan pakaian yang memang ada sorban putihnya gitu, serba ada putih lagi, serba putih. Dan kebetulan juga kakek itu nelpon menanyakan bahwasanya gimana ikannya gini segala macam sehat gitu kan. Jadi ketika itu secara tanpa sadar gitu kan membahas tentang yang datang itu, saya bilang maaf kayak bilang, saya mau bertanya gitu, apakah yang mendampingi kakek ada sosok yang seperti ini. Oh iya, kata dia kan. Apakah dia menghampirimu? Iya, dia datang dengan wajah tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, cuman dia kayak seperti memberi salam. Saya jawab salamnya dan saya merasakan itu adalah khodam kakek. Makanya saya bilang, ya Buyut, terima kasih sudah hadir, sudah menyapa saya gitu kan. Dan
ketika kami membahas panjang tentang hal itu, bahwasanya kalau dia sudah menghampiri atau mendatangi kamu, berarti dia mempunyai ikatan yang cocok dengan kamu dan memang ada sesuatu yang mau dibenarkan, diluruskan dan dibenahi. Makanya ketika itu dia menyampaikan, datanglah kamu ke rumah, supaya kakek juga bisa membenahi, mungkin ada yang salah atau gimana gitu kan yang ada dalam diri saya. Dan dia menyampaikan bahwasanya ia ingin menjadikan saya muridnya gitu kan, secara langsung cucu dan muridnya gitu, dan juga rekan bisnisnya gitu. Nah, jadi poinnya bahwasanya ketika ada khodam yang dimiliki seseorang, mungkin kerabat, paman, kakek, pokoknya saudara famili kita gitu kan, yang hadir kepada kita, itu ada 3 poinnya. Pertama, dia menunjukkan bahwasanya si Polan juga punya dan memang cocok dengan energinya, dengan itu antara kamu dengan dia itu ada cocok energi gitu kan, sinerginya cocok gitu. Yang kedua, memang ada perkenalan, salam. Dan ketiga, memang ada yang mau dibenarkan, diluruskan. Mungkin ada sedikit kesalahan, bukan kesalahan sih, maksudnya mungkin ada sesuatu yang belum sempurna lah gitu, belum duduk sempurna gitu bahasanya kan. Jadi disitulah mau didudukkan dengan perantara mungkin mendatangi si kakek tadi gitu, saudara tadi gitu. Jadi ketika memang dia lebih dewasa dan memang lebih paham, mungkin kita harus datang dan berguru ataupun menanyakan apa yang mengganjal di hati kita kepada si famili kita yang memang udah lebih paham. Atau jadi ketika kalau memang nanti yang menghampiri itu adalah khodam yang memang teman kita yang sama-sama dalam proses, yang memang dalam mendudukkan keilmuannya gitu kan, menyempurnakan keilmuannya gitu kan, berarti memang Anda dengan dia ada kecocokan. Mungkin di suatu saat nanti ketika ada permasalahan, ada keganjalan-keganjalan, mungkin nanti nyamannya sharing sama dia, jadi saling berbagi pengalaman. Nah, jadi itu, jadi baru yang kok memang lebih tua tadi, seperti tadi ya, mungkin kita bisa menjumpai dia, berguru gitu kan, kayak bukan berarti tempat sama sih kayak tempat curhat, cuman mungkin kan dia lebih tua, lebih pengalaman, jadi nasihat-nasihatnya itu memang lebih membangun kita lagi gitu. Nah, oke sahabat WebC ya, jadi mungkin pada video kali ini itulah tentang apa maksud dari kedatangan khodam seseorang kepada diri kita gitu. Jadi tapi pesan BFC juga, jangan terfokus sekali, jangan penasaran tuh yang menggebu-gebu, jangan misalnya ya fokus lah gitu dengan ini kodam, jangan. Membahas ini bukan berarti harus ini, enggak, santai sabar gitu kan, jangan ketika ini langsung gitu, jangan. Relax, tetap tenang gitu kan, sabar. Nanti karena jawaban-jawaban itu akan hadir sendirinya tanpa kita harus menggebu-gebu mencari. Nanti pelan-pelan mempelajari apa yang telah dialami itu gitu. Jadi ketika nanti terjadi lagi, oh berarti inilah maksudnya gitu kan. Nah, karena pembelajaran itu nggak sekali, dia pasti berulang-ulang gitu, dan sampai kita memahaminya gitu. Karena kebanyakan orang itu kadang nggak sadar bahwasanya itulah suatu pelajaran yang sangat berguna gitu, yang telah disampaikan oleh alam kepada kita gitu. Dan Bapak FC tekankan lagi, jangan terlalu berambisi, karena sudah Bapak kami bilang kemarin kan di video-video selanjutnya sebelumnya gitu, bahwasanya spiritual ini adalah yang dilatih kesabaran. Sabar, istiqomah dalam mengamalkan amalan yang baik gitu kan, seperti sedekah, sholawat, zikir, wirid. Nah, itu tetap istiqomah. Jadi tetap pesannya itu tetap sabar,
istiqomah dalam mengamalkan, dan jangan terburu-buru, tergebu-gebu, karena suatu yang terburu-buru, suatu yang menggebu-gebu itu adalah biasanya jebakan oleh setan itu sendiri gitu. Jadi makanya kita tetap sabar, tetap rileks, tenang, dan meyakini bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian dari BFC. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala dukungan sahabat BFC semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.